Lombok Timur. Pertanda hari penuh cahaya. Selamat datang dalam majelis tahsin mengenang jasa ibu dengan hati yang bersyukur. Sedetik lagi berat. Senja tiba warnanya merah. Angin berhembus lembut memulai. Cinta ibu begitu indah, mengalir hangat tak pernah usai. Alhamdulillah. Ini walaupun siang tapi tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan bersama-sama puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir di tempat yang berbahagia yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam rangka tahsin spesial Hari Ibu, energi dan cinta yang tak pernah usai. Kemudian salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta ahlul bait, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini suatu yang sangat spesial. Walaupun memperingati Hari Ibu itu tidak pada bulan Desember saja, kayaknya setiap hari adalah Hari Ibu. Tapi kita di sini mengambil momen dari bulan Desember, yaitu berkenaan dengan 22 Desember yaitu Hari Ibu. Kita ambil momennya ini untuk lebih menguatkan, kemudian mengingat jasa-jasa ibu-ibu dan ibu-ibu hebat yang luar biasa. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Kemudian untuk menambah keberkahan, kami mintakan kepada Ibu Hajah Siratul Mansurah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ulun berdiri supaya kelihatan. Izin ulun berdiri dan izin juga kami duduk di muka ini tertinggi sedikit dari Bu Hanpian. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan ciri khas Nur Sulaiman Community. Kalau jawabannya lemah, Bu. Kita kan semangat, ya, senam semangat, pengajian semangat, rebutan kuota semangat, ulun senang. Walaupun kadang-kadang gimana ya caranya agar bisa mengakomodir 360 yang terdaftar di dalam grup dan juga yang masih terus merengek melalui Oma, melalui Mbak Kori, melalui yang lain. Masukkan Pak. Itu izin seperti itu Ibu Nur Hasanah. Saya ingin menyapa dulu, tunjukkan kepada Bu Nur Hasanah bahwa kita komunitas yang solid dengan suara yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Mudah-mudahan semangat kebaikan kita. Kalau toh berebut untuk kebaikan. Kalau toh bersemangat untuk kebaikan. Kalau kata Bu Nazifah, mudah-mudahan kita nanti juga dikumpulkan di surganya Allah. Kalau yang sudah di sana ulun belum ada, kiawakanlah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ingin menyapa dulu ulun dengan beliau ini besti Ibu Hajah Nur Hasanah. Kenapa jadi besti? Kami setiap hari Jumat berjumpa. Ulun menjadi hostnya atau penyiarnya, beliau adalah narasumbernya. Kami berdua itu mungkin sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu Ibu ya, di radio Smart FM. Jadi kami dulu hanya keluar suaranya, tidak keluar wajahnya. Alhamdulillah perjalanan panjang, ulunnya kesana kemari, beliaunya ternyata menjadi narasumber tetap juga di Duta Televisi. Tapi ulun belum masuk di Duta Televisi. Ini kita perkesahan dulu ya. Ulun ingin menyampaikan sosok ibu hebat di sebelah ulun ini. Ulun mengenal dari mulai beliau itu kan insya Allah akan dibukakan kunci surga karena putri-putri beliau yang luar biasa. Ya Bu ya, luar biasa, masih anu-anu, beloncat-loncat sekolah, yang satu kesana kemari doktor dalam waktu muda dan lain sebagainya. Padahal Sidin itu juga sibuk berceramah kesana kemari. Ini nanti kita akan bedah dari beliau kiatnya seperti apa. Dan ulun senang hari ini beliau ada waktu untuk bersama kita. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih sering berjumpa dengan beliau dalam kajian kebaikan. Dan tadi Bu Nazifah sudah sampaikan, kenapa hari ini judulnya memang tahsin. Ibu, biasanya kami belajaran Quran, Bu. Belajaran Quran sambil mengatur-ngatur metode. Awalnya kita sudah tes. Masing-masing ada yang masih berikro, ada yang sudah di Quran. Tetapi karena kita orang yang sudah muda ya Bu ya, sudah muda, tetap aja disuruh tetap pak. Itu dan Bu Nazifah dan para mentor, itu kadang-kadang gara-gara kepala. Pada akhirnya rombongan yang lain yang ingin ikut tahsin sudah menunggu. Sementara kapasitas di sini kalau tahsin paling cukup hanya untuk 100. Lalu sedang kita pikirkan metode-metode berikutnya. Tetap kita belajaran Quran, belajaran tafsirnya, belajaran bacanya. Tapi bagaimana caranya agar ibu-ibu semua bisa lebih banyak untuk belajar. Mudah-mudahan kami nanti diberikan jalan. Terutama Ibu Amah mana ya? Ibu Rahman Nurlias, biar maju ke muka Bu. Sidin lah yang bertanggung jawab di majelis taklim. Bu, maju ke depan Bu. Tadi datang. Tepuk tangan untuk Ibu Rahman Nurlias.
Ibu mohon diperkenalkan kita. Jadi Nur Sulaiman Community adalah wadah besarnya Ibu. Di sini Bu Ana. Kita cukup aja bakal jalan. Nggih. Jadi Nur Sulaiman Community adalah wadah besarnya. Kami di dalamnya ada majelis taklimnya Ibu Nur Hasanah. Nah, Nur Sulaiman Community wadah besarnya ada majelis taklim Nur Sulaiman atau MTNS yang tadi jadi cikal bakalnya. Ketuanya yang membidangi yang bertanggung jawab adalah Bu Rahma Nurlias. Nah, Ulun juga ingin mengenalkan, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Sebelah kanan Ulun ini ada sebagian pengurus, karena sebagian juga ada di belakang. Boleh berdiri dong pengurus ibu-ibu, silakan berdiri. Ada Ibu Gusti Nurul, ada Ibu Sania, sebelahnya siapa? Ada Ibu Uwai, ada Ibu Daya, sisanya ada di belakang yang menyelenggarakan dan mengatur jalannya acara. Silakan duduk kembali. Lalu ada sebagian dari mentor kita, boleh berdiri. Mentor-mentor kita. Sebetulnya mentornya ada 10 Ibu. Nah, mentor yang belajaran ngaji termasuk Ibu Nazifah. Nah, Ibu Nazifah berdiri juga selain pengurus, beliau ini mentor dan Ibu Siratun juga. Silakan duduk. Lalu di sebelah kiri ini adalah ibu-ibu hebat yang sudah dipilih oleh teman-teman di tim bidang majelis, adalah ibu-ibu yang menurut kami berhak untuk mendapatkan apresiasi hari ini. Boleh berdiri Ibu? Ini ke-10 yang kita pilih. Ini beliau-beliau ini ngajar ngaji Bu, ya. Ngajar ngaji nanti mungkin Bu siapa? Silakan duduk kembali. Menjadi mentor juga untuk anak-anak didiknya. Beliau adalah sosok-sosok hebat tidak hanya untuk keluarganya dan juga untuk masyarakat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini. Hari ini kita baru bisa mengapresiasi 10 atas juga support dan semangat dari Bubuhan Pian. Dan pada kesempatan ini izinkan Ulun juga menyampaikan salam hormat, salam sayang dari penasehat kita, Ibu Wagub, Ibu Dr. Gigi Hajah Eliana Trisa Hasnuryadi. Beliau itu ingin sekali hadir tapi jadwalnya yang tidak memungkinkan. Tadi pagi beliau berada di Tanah Laut menghadiri Hari Jadi Tanah Laut. Lalu kalau tidak salah jadwal berikutnya mendampingi Bapak ada kegiatan juga dengan Guru Rasid. Lalu nanti sore di sebelah ada kegiatan juga. Karena memang tugas utama beliau pastinya adalah mendampingi Bapak. Tapi beliau berpesan bahwa di setiap kegiatan Nur Sulaiman, beliau itu hadir. Melalui apa Ibu? Melalui fasilitas yang beliau berikan. Salah satunya ya terselenggaranya acara ini adalah support dan dukungan beliau. Dan beliau sampaikan rumah dinas ini agar lebih bermanfaat untuk masyarakat melalui pian-pian semua dengan berbagai kegiatan kita. Nanti kita juga akan dengarkan pesan yang sudah direkam beliau untuk kita semua. Intinya ibu-ibu, spirit semangat pian-pian untuk terus berkegiatan. Setiap kita lempar kegiatan, buat pian bersemangat, Ulun senang. Ulun laporkan juga kepada penasehat, pengurus juga agak pusing sedikit tapi senang. Intinya karena artinya kan buat pian bersemangat dalam kebaikan. Izinkan kami untuk terus memperbaiki dan nanti minggu depan kita akan tetap dalam spirit Hari Ibu Bu. Kita akan pilih juga 10 ibu hebat lainnya. Ada yang dari ojek online, ada yang penjaga pasukan orange dan lain sebagainya. Dan nanti Ulun akan mengundang pian-pian untuk berkostum seperti ibu-ibu hebat itu. Tunggu pengumumannya di grup ya. Jadi ada yang mau jadi acil pasar terapung, boleh berumur dingin. Ada yang mau jadi ojek online, boleh siapkan penyewaannya. Tapi baringilah orangnya ya, gitulah. Ada yang mau pakai baju orange. Kita hari ibunya beda. Kalau Nur Sulaiman peringatan hari ibunya harus beda, lebih banyak kepeduliannya. Tunggu pengumumannya di grup Ibu. Siap-siap hadir semuanya untuk kepedulian kita terhadap perempuan-perempuan hebat. Mungkin itu saja dari Ulun. Sekali lagi terima kasih antusias pian. Izinkan kami nanti untuk terus memperbaiki
apa yang menjadi inovasi untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan Bu Diana. Ini beliau salah satu wanita hebat juga, ibu hebat. Tepuk tangan buat Bu Diana. Baik, sebelum lanjut kepada acara yang selanjutnya, Ulun ingin menyampaikan kalau Ulun sebut Nur Sulaiman Community, apa Bu salutannya? Berkarya. Iya. Tes ya, 1, 2, 3. Nur Sulaiman Community berkarya bermanfaat. Kayaknya masih belum kencang nih. Berkarya dan bermanfaat. Ya sekali lagi ya. Ini walaupun jam siang, di sini tidak ada jam siang, semuanya jam pagi semuanya ya. Ya, ibu-ibu ya. Baik, Nur Sulaiman Community. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita akan lanjut kepada penyerahan apresiasi untuk 10 ibu hebat yang mendedikasikan dirinya sebagai guru Al-Quran. Untuk itu kami akan panggilkan nama-nama yang kami akan sebutkan. Ini bukan juara 1 atau juara 3, hanya kebetulan aja ulun mengurut namanya ya Bu ya. Yang pertama, Ibu Nursidah. Beliau kelahiran tahun 65. Suami Muhammad Ramlan, dari 4 orang anak, pendidikan S1, dan beliau menjadi guru Al-Quran di rumah Kabupaten Banjar dan juga di Pengambangan. Beliau mendedikasikan dirinya selama 39 tahun pada ibu bisa maju ke depan. Kemudian yang kedua adalah Ibu Normisah Jamil SAG. Beliau kelahiran Muara Tewe tahun 1970. Bisa di sini Bu? Ada ke mana? Oh ya, ada ke sini. Ya, silakan. Ada ke situnya biar ibu-ibu melihat. Nah, yang kedua tadi Ibu Norsidah, kelahiran tahun 1965. Suami Muhammad Ramlan. Yang kedua adalah Ibu Normisah Jamil SAG, kelahiran tahun 1970. Beliau istri dari Profesor Dr. Haji Abdul Basir MAG. Ibu dari 6 orang anak. Pendidikan beliau S1 YIN Antasari, dan beliau mengajarkan Al-Quran selama 30 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Siti Aminah SPDI. Beliau kelahiran tahun 1978. Suami beliau Misran, 4 orang anak, pendidikan S1, tempat beliau mengajar di TPA Min Mantimin di Balangan TPA, dan juga di Masjid Mujahidin Barabai, dan juga TPA Nurul Ansar di Banjarmasin. Beliau sudah dedikasikan dirinya selama 28 tahun. Kemudian yang keempat adalah Ibu Misnatun. Beliau kelahiran dari Jawa Timur tahun 1973. Suami beliau Yusran, 7 dari anak, ibu dari 7 orang anak. Kemudian beliau mengaji membuka tahsin di rumah sendiri, dan beliau dari tahun 1989 sampai sekarang. Berapa tahun Bu? Ada yang bisa dihitung? 37. Kemudian yang kelima adalah Ibu Jumiati SAG. Dia kelahiran tahun 1973. Suami beliau adalah Muhammad Ta'zim. Ibu dari 2 orang anak. Tempat beliau mengabdi adalah di TPA Mutakin dari tahun 2008 sampai 2025. Masya Allah. Kemudian yang keenam adalah Ibu Ismawati, sarjana teknik, lulusan dari S1 Fakultas Teknik Unlam. Suami beliau adalah M. Haris Nor. Ibu dari 3 orang anak. Kemudian beliau mendedikasikan dirinya dari di Kota Baru sampai di Banjarmasin menjadi guru tahsin di Baligoh. Kemudian yang ketujuh adalah Siti Mujahidah Ulia. Beliau kelahiran tahun 1984. Ibu dari 2 orang anak, pendidikannya S1. Beliau adalah guru Al-Quran di TPA Dakwatul Khair.
yang sudah mendedikasikan dirinya selama 15 tahun. Kemudian yang ke-8 adalah Ibu Siratul Mansurah, SPDI. Beliau kelahiran tahun 1961. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak. Pendidikan beliau terakhir adalah S1 dari IAIN Antasari. Beliau menjadi guru tahsin di Masjid Al-Jihad Cempaka Besar. Kemudian yang ke-8, yang ke-9 adalah Ustazah Ihsan, Dr. Ustazah Ihsan LC. Kami mintakan beliau luar biasa. Beliau adalah pimpinan dari Ummul Qura yang sudah mendedikasikan dirinya selama 25 tahun. Beliau dari anak dari Dr. Sabran di Kiai Haji Dr. Sabran di Amuntai, dan beliau baru saja mendapatkan gelar doktor di Universitas Al-Azhar dan mendapatkan nilai yang mumtaz. Masya Allah, luar biasa. Beliau 8 orang anak beliau yang luar biasa, yang semuanya mudah-mudahan jadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10 adalah Ibu Hajah Nurmini. Beliau ini adalah sosok guru Al-Quran yang luar biasa, karena beliau ini dari SD, dari umur SD sudah jadi guru mengaji. Jadi dari tahun 86 sampai sekarang beliau menjadi guru Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Kita doakan semoga amal beliau menjadi guru Al-Quran terus mengalir hingga nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ibu Ketua NSC kami persilahkan. Baik Ibu Amah, kita ikut. Sebentar, kita ingin infokan dulu, nanti berfoto dengan Ibu Nur Hasanah juga. Jadi, permisi sebentar. Ibu-ibu, alhamdulillah, Nur Sulaiman Community punya kemitraan yang luar biasa. Ya, bahkan untuk apresiasi ini, semua mengatakan kami siap untuk mendukung. Jadi, ke-10 ibu-ibu hebat yang luar biasa yang tadi biodatanya sudah disampaikan oleh Ibu Nazifah, mereka akan mendapatkan apresiasi. Aminkan ya, mudah-mudahan ini dilipat gandakan oleh Allah. Apresiasi yang pertama adalah dari mitra kami yang selalu setia adalah Bank BSI. Ibu Maya boleh berkenan bergabung? Sudah hadir Ibu Maya? Bank BSI, ulun izin ke sebelah sini. Bank BSI memberikan apresiasi berupa tabungan haji senilai tidak besar Ibu, baru pemancingnya 250.000, tapi mari kita doakan ibu-ibu hebat ini Allah gandakan dalam waktu yang sesegera mungkin. Allah mudahkan. Ini Bu Maya mendengarkan, mungkin Bu Maya akan lapor kepada Pak Saifuddin. Saya nanti minta dikirimi detail biodatanya, Bu Nazifah, akan saya kirimkan ke Ibu Maya. Kita kadang-kadang tangan Allah tuh nggak tahu ya caranya seperti apa. Kita kirimkan nanti kepada pimpinan regional Kalimantan Bank BSI. Sebagai simbol awal akan ada 10 tabungan haji senilai 250 diberikan oleh Bank BSI. Kepada Ibu Maya dipersilakan untuk menyerahkan secara simbol. Silakan Ibu. Nanti untuk administrasi, penamaan dan lain sebagainya, ke-10 ibu ini mendatangi counternya Bank BSI di sebelah kanan di sana untuk datanya dan bagaimana. Semoga pian-pian dimudahkan. Ulun sudah berhaji, ya mungkin bolehkah dialihkan kepada anak atau siapa, nanti kita atur di counternya. Terima kasih Ibu Maya. Mohon berfoto dulu, berfoto bersama dulu. Calon haji nah. Baik, Bu Maya bertahan dulu, nanti kita akan foto bersama dengan Bu Nur Hasanah. Tidak hanya tabungan haji, kami juga mendapat support dari mitra. Kalau pian lihat minuman pian di depan itu ada minuman Prof. Prof ini PT Bandangan Tirta ini punya sebuah yayasan namanya
Ayu Tirta nih Mas Herman ya. Tirta Ayu apa Ayu Tirta? Ayu Tirta. Baik. Dan Yayasan Ayu Tirta memberikan paket sembako kepada 10 ibu hebat ini. Mohon dibantu panitia untuk kayaknya disimpan di depannya saja. Mas, Pak Herman boleh? Sebentar, Pak Herman yang serahkan. Pak Herman boleh bergabung? Baik. Pak Herman, ayo Pak Herman segera katanya. Berat. Apa isinya itu diberikan oleh PT Apple Yayasan Ayu Tirta. Dari ujung Pak Herman, dari ujung. Ya di bawah aja Pak. Kalau berat di bawah saja. Ya silakan Pak Herman, ayo kerja keras. Saya tidak tahu isinya apa. Kalau sudah berat, mudah-mudahan bermanfaat nih Bu. Tolong diterima dengan baik. Inilah mitra-mitra yang selama ini mendukung Nur Sulaiman Community. Insya Allah tahun depan akan banyak lagi yang tertarik untuk berbuat kebaikan untuk pian-pian juga. Baik, ada 10. Iya, baik. Inilah mitra dari Nur Sulaiman Community Yayasan Ayu Tirta. Kita berfoto dulu, khususon dulu. Silakan Pak Herman. Baik, kita berfoto untuk dokumentasi biar ke perusahaan. Tunggu dulu Pak Herman, sebelah Ibu Maya. Dan tidak hanya ini, ternyata lagi ngobrol-ngobrol, ada brand baru namanya Dania. Kalau pian jalan-jalan ke Duta Mall, dulu ada satu counter atau satu brand yang sekarang tutup diganti dengan Dania, memberikan paket scarfnya. Mana Mbak Ana dari Dania? Boleh maju untuk menyerahkan langsung, silakan. Nanti mungkin minggu depan sudah bisa buka boothnya ya untuk dikenal. Silakan, Mbak Ana disampaikan scarf atau jilbab kepada ibu-ibu hebat ini. Silakan. Baik. Alhamdulillah, Bubuhan Pian juga antusias dengan kegiatannya. Teman-teman kemitraan juga antusias untuk mendukung kita. Doa dari Buhan Pian, mudah-mudahan minggu depan, tahun depan kita semakin banyak kemitraan untuk kesejahteraan semuanya. Baik, kita sampaikan. Mudah-mudahan diterima dengan ikhlas. Apa yang kami apresiasinya mungkin berlebihan, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari, ulun mengundang Ustazah Nur Hasanah, boleh berada di tengah Ibu, di sini. Bu Ama, Bu Nazifah ikut bergabung atau pian aja satu di sini, ya. Di tengah sini, di tengah sini, yang ke kiri, oke. Baik, kiri kanan tim support boleh. Ulun ini di sebelah Ibu Nur Hasanah, ya. Kiri kanan Bu Ama, kiri kanan mendampingi Bu Oma sebelah Bu. Oke. Itu untuk mitra Bu Oma sebelah kanan. Pak cukup. Silakan dokumentasi. Ibu boleh duduk dulu. Ibu boleh, ini adalah simbol literasi dari Nur Sulaiman Community, jadi simbolnya seperti ini. M. Nah, ini dilipat jadi NG. Mari kita sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu-ibu mohon berkenan. Apa yang kami berikan, terima kasih sekali lagi untuk BSI, untuk PT Pandangan Tirta dan Ayu Tirtanya, dan juga untuk Dania atas apresiasi yang diberikan kepada para guru-guru atau ibu-ibu hebat ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan yang lebih baik dan Pian tetap bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat dan anak-anak. Dibantu, silakan Ibu kembali. Boleh nanti dibantu oleh panitia.
Panitia gagah-gagah. Kita duduk saja, baik. Dikembalikan kepada Ibu Nazifah. Terima kasih Bu Diana. Baik, kami persilahkan kepada ibu-ibu hebat untuk bisa kembali ke tempatnya. Semuanya insya Allah di sini adalah ibu. Kita melanjutkan agenda selanjutnya yaitu sebagaimana fokus acara kita adalah talk show parenting Islami dengan tema bagaimana Quran bicara tentang ibu. Spesial Hari Ibu Tahsin Al-Quran Nur Sulaiman Community. Untuk memandu acara selanjutnya yaitu Ibu Diana, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosen dengan suara ulun ya. Tapi memang ini bukan kajian biasa. Ulun ingin mengenang dengan ibu bagaimana kita talk show. Artinya ada tanya jawab. Sebetulnya kajian-kajian juga. Sehat ibu? Kalau tadi ulun punya kenangan baik, pian ceritakan dulu kenangan baik selama memberikan apresiasi, memberikan ilmu kepada masyarakat dari mulai tadi di radio, di majelis-majelis. Boleh nggak ibu ceritakan sedikit? Karena beliau adalah salah satu ibu hebat di Banua kita. Tepuk tangan untuk Ibu Nurhasanah. Sedikit ibu, tadi sedikit sebelum nanti pian ke materi, sedikit juga bagaimana ibu menceritakan 3 mendidik putra putri ibu terutama. Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Baik, saya boleh menyebut ini Ibu Haja, yakni Diana Rosiante ini sering saya sebut anak. Karena orangnya sangat muda dan saya sudah tua, sudah punya cucu. Ada yang punya cucu di sini, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang pengalaman berdakwah itu, Bu, mungkin ini suratan takdir saya. Saya mulai berceramah itu, Bu, waktu sekolah sanawiyah. Usia sekitar 13 tahun. Punya niat cita-cita ingin menjadi mubaligh. Dulu kan kita tukar buku-buku itu sama temen. Ayo tulis hobi kamu apa? Karena ada cita-cita pengen jadi mubaligh, setiap datang guru ustadz yang ngajarin hadis itu selalu dihafal. Jadi begitu dia ngajarin hadis yang pertama itu udah hafal sampai hari ini. Tanpa disuruh harus maju ke muka. Alhamdulillah. Ini bukan untuk bangga, Bu. Tapi mungkin itu jalan hidup saya. Nah, kemudian setelah itu ada perlombaan ceramah se-Kabupaten Kota Baru. Jadi saya kenalkan juga saya orang Kota Baru. Ada orang Kota Baru di sini? Ada Kota Baru, langsung senang ya Allah. Jadi hari itu kebetulan saya keluar sebagai juara pertamanya, Bu. Alhamdulillah. Terus saya selesai sanawiyah di Kota Baru, dikirim sama orang tua ke Banjarmasin. Lanjut lagi sekolah aliyah dari kelas 1 sampai kelas 3, ada lagi perlombaan pidato, kembali juara 1. Setelah itu kuliah di UIN, diadakan oleh pihak wali kota. Pada waktu itu Bapak Effendi Retonga. Perlombaan pidato ceramah se-Kalsel. Dan hari itu jurinya seorang mubalighah yang tidak asing dan beliau sudah meninggal dunia. Allahumma firlaha warhamha. Siapa dia? Ibu Hajah Rusmini Hamil. Nah, sebelum itu ada perlombaan ceramah, beliau juara 1. Beliau dihajikan. Pas giliran saya juara 1 se-Kalsel. Alhamdulillah. Terus itu saya baru melahirkan anak. Nah, baru melahirkan anak beberapa hari, mau diterbangkan ke Jakarta, saya nyerah. Kasihan sama anak, nggak tega ninggalin dia. Nah, jadi waktu itu saat Ibu Effendi Retonga itu, beliau senang. Waktu itu saya kuliah baru tingkat 1, tingkat 2,
Beliau datang terus kalau ada acara Pak Wali Kota ini dari ke mana-mana kunjungan beliau, saya selalu dibawa. Teman-teman, untungnya kamu di sana, untungnya itu Ibu Wali Kota yang jemput. Senang aja ulun wah. Ini datang ke kelurahan mana-mana bersama beliau dulu. Terus itu sampai hari ini alhamdulillah berkat doa pian-pian sabarataan sehat, alhamdulillah bisa berdakwah, bisa di Banjarmasin, kadang di Jakarta, kadang di Mekah, kadang di Madinah. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa aktif berdakwah. Dan kami menikah selesai S1 di UIN Antasari. Setelah menikah, saya menikah dengan Bapak Kiai Haji Nurdin, dikaruniai 3 orang anak. Beliau sebagai ini aktif di kantor Departemen Agama kota ini dan sekarang sudah pensiun. Kami dikaruniai 3 orang anak perempuan semua. Adakah ibu punya anak perempuan semua? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada hadis memang Bu, siapa yang dikaruniai 3 orang anak perempuan, dia didik dengan baik, dengan didikan yang agamis, maka orang tuanya, ayah bundanya mendapat kebebasan dari sentuhan neraka. Amin. Ya Rabbal. Lalu ada sahabat Nabi yang angkat tangan, gimana ya Rasulullah, saya cuma 2 juga. Senang apa tenang? Ada lagi yang angkat tangan, saya cuma 1 ya Rasulullah, gimana? Yang 1 juga masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Jadi anak pertama kami setelah lulus aliyah, tadinya dia sekolah di Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian kami kirim setelah selesai sekolah di situ, balik lagi ke Banjarmasin, lulus aliyah, dikirim ke Al-Azhar Mesir, lulus S1 di Mesir, balik lagi ke Jakarta, ambil S2-nya selesai dan sampai S3-nya di Jakarta. Jadi itu yang pertama, sekarang udah punya anak. Kemudian yang kedua, dia masih menjalani S3. Kemudian yang ketiga baru S2, itu ada si bungsu. Doakan pula mudah-mudahan dia ada anak-anak yang soleh subhanahu. Anak pian mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Itu sekadar pengalaman dan pengalaman yang paling mengesankan buat ulun ketika ulun diajari doa. Diajari doa. Nah, kita dengarkan doanya Ibu untuk anak. Nah, Allah yarham dari abang guru kita sekumpul ngajari. Sama-sama kita baca Bu. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Insyaallah kabul. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, memohon dikaruniai anak-anak yang soleh. Kedua-duanya putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kedua-duanya menjadi Rasul. Itu diabadikan oleh Allah doa itu Bu di dalam Al-Quran. Boleh kita baca di sujud terakhir. Boleh dibaca karena itu ayat Al-Quran. Setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali, disambung lagi Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh. Bisa diulang, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa kok harus ditanya perjalanan hidup seorang ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah? Karena masing-masing kita kan punya perjalanan hidupnya masing-masing Ibu. Kadang-kadang kita punya anak, nggak punya anak, anaknya perempuan semua, anaknya laki-laki semua, selalu merasa ada kurangnya.
Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu mudah-mudahan menjadi tadi kalau kata Ibu Eli menjadi wasilah kita untuk selalu bersyukur terhadap apa yang menjadi jalan kehidupan kita. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu seperti apa sih posisi seorang ibu atau orang yang punya kontribusi kepada masyarakat sebagai seorang ibu. Karena tadi kan ibu tuh bisa ibu ke rumah, bisa juga di tempat kerja, di tempat ngaji dan lain sebagainya. Sebagaimana Quran juga. Karena kan ada juga yang kebetulan mungkin ibu ya Allah berkaruniakan untuk tidak mendapatkan pasangan. Atau orang melihatnya ibu itu yang harus punya anak. Ada yang belum diberikan titipan, momongan. Nah, ini sebetulnya Quran bicara seorang perempuan hebat yang dikategorikan ibu itu seperti apa? Silakan ibu. Baik ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ad-dunya mata'ud, dunia ini adalah hiasan. Wa khairum mata'iha al-mar'atus salihah. Semulia-mulia, sebaik-baik hiasan dunia adalah ibu-ibu yang soleha. Mudah-mudahan jadi ibu yang soleha semua, yang akan diperkenankan nantinya untuk memasuki surganya Allah dari pintu mana saja yang kita sukai. Amin ya Rabbal. Semangat ibu-ibu hebat. Semangat. Alhamdulillah. Saya bangga dengan ibu-ibu semua, dengan Nanda, Ajah, Diana hari ini luar biasa. Anugerah karyanya dan ibu-ibu semua siap untuk berkiprah guna kepentingan agama, ada tahsin, ada ceramah dan sebagainya. Selamat berjuang, sukses semua. Amin ya Rabbal. Ibu itu bagaimana? Di dalam agama Islam, Rasulullah SAW banyak hadis mengungkapkan tentang ketinggian martabat seorang ibu. Apalagi di dalam Al-Quran diulang-ulang begitu banyak ayat yang memerintahkan, yang menganjurkan dengan perintah wajib untuk memuliakan seorang ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada ayah bunda. Terlebih lagi ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Seorang ibu telah mengandung kalian dengan susah, bertambah payah. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu, dia menetek fi amaini 2 tahun. Betul apa betul Bu? 2 tahun. Anishkurli, perintah Allah. Hendaklah kau bersyukur dengan berbuat taat kepada wali-walidain. Anishkurli wali-walidain. Hendaklah kau bersyukur kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Ulama memberikan komentar, siapa aja yang taat kepada Allah tapi tidak berbakti kepada ayah bundanya, semua amalnya ditolak. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, sabda Nabi, wahai orang-orang Makkah, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, orang-orang Madinah, man faddala zawjatahu ala ummihi, siapa yang mempunyai istri, punya juga ibu, tapi karena lantaran istri yang tidak menyukai sama ibu mertua, lalu suaminya durhaka kepada ibunya. Tapi enggak, di sini enggak ada, buah jadian enggak ada di sana, di planet Mars. Man faddala zauzatu ala ummihi, lelaki mana saja yang mengutamakan istrinya sehingga ibunya terpinggirkan, fa'alaihi lam yaqbalullah sirfan wala adlan, tidak akan diterima ibadah wajibnya maupun ibadah sunatnya. Fa'alaihi laknatullah, si laki-laki itu dilaknat, dikutuk sama Allah. Wal malaikah, dan malaikat. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang beriman.
Illa ayyatuba ilallah, kecuali laki-laki yang menyakiti hati ibundanya itu sempat bertobat kepada Allah. Wa yatlubu ridaha, dia berupaya untuk mendapatkan ridha ibunya. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada bundanya, kharaja minat dunya ala ghairi syahadah, dia pasti, kata Nabi, meninggal dunia dalam keadaan tercabut iman alias kafir. Nauzubillahi min. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi. Man ahaqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia di dunia ini yang paling wajib saya hormati, saya perlakukan dengan sebaik-baik penghormatan? Siapa? Jawab ibu. Dijawab oleh Rasulullah, ummu kan ibu. Summaman, setelah itu siapa lagi? Ummu, ibu. Summaman, ya Rasulullah, setelah itu siapa lagi yang wajib saya hormati dengan sebaik-baik penghormatan? Ummu, ibu. Summaman, ya Rasulullah, setelah itu siapa lagi? Summa qala abuka. Bayangkan, Bu, bangga apa bangga ibu-ibu? Dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali lipat melebihi kemuliaan seorang ayah. Datang lagi seorang laki-laki. Dia datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, innali ummi, sesungguhnya aku ini mempunyai seorang ibu. Ummi harakat, ibuku itu stroke, wahai Rasulullah. Tahu stroke ibu-ibu? Nggak bisa bicara, yang nggak bisa berjalan, nggak bisa ini dan itu. Wahai Rasul, semua keperluan hidupnya aku jamin. Aku memasakkan makanan buat dia dengan tanganku ini, menyuapkan makanan ke mulutnya. Pernah lah Bu Bian kayak itu? Kalau jawab boleh. Belum, jangan ada yang pernah. Alhamdulillah. Aku menyuapkan makanan ke mulutnya dan aku tidak pernah cemburu, tidak pernah merangut. Ya dijual boleh, merangut, latahan. Tapi di sini tidak ada lagi di planet sana. Aku menyuapkan makanan dengan tanganku. Aku gendong di punggungku. Wahai Rasul, setiap waktu sholat datang, sholat yang 5 waktu, akulah yang mewudukannya. Akulah yang menuntun sholatnya. Maklum orang safra, usolli uzalli warda zuhuri arba'a. Diam sini nggak disambung akan arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ada nilai, tak bayangkan capeknya. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira, dituntun sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Rukuk, Allahu akbar. Diam dia. Pas dibimbing, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diam dia. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu. Ada apa lagi sini? Anaknya menyambung mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Diam dia si anak. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Rabbi habli minas sholihin. Dia pun menyahut, Rabbi habli minas sholihin. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni. Diam dia. Wasburni, kata anaknya, wasburni warfaqni warzuqni wahdini wa'abini, sampai tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Bayangkan Bu, 5 waktu. Wahai Rasul, dengan perlakuanku seperti itu terhadap ummiku, apakah aku sudah membalas budi baiknya? Dijawab, lah, tidak, sama sekali tidak. 1% pun engkau belum membalas kebaikannya terhadap dirimu. 1% belum terbalas. Tapi sabda Nabi, kamu telah melakukan amal yang sedikit, tapi engkau mendapat pahala yang banyak. Sekarang di hari Ibu ini, coba kita renungkan Bu. Pernahkah Ibu menyuapi makan Ibu dengan muka yang manis? Pernahkah Ibu membimbing, menuntun Ibu untuk sholat 5 waktu, mengwuduinya, membersihkan kemaluannya, dan menatakan tempat sholatnya? Pernahkah Ibu? Di hari Ibu, di hari ini, renungkanlah berapa kali kita pernah menyakiti, menyinggung perasaan dia. Berapa kali ibu kita menangis secara diam-diam karena memikirkan masa depan kita. Berapa kali dia sujud terisak-isak karena mendoakan kita. Berapa kali dia lapar demi kenyangnya kita. Kalau ibu-ibu kita masih hidup, seusai acara ini telepon, sampaikan permohonan ampun dan maaf atas kelalaian kita terhadap mereka. Andai ibu kita masih hidup dekat rumah dengan kita, usai acara ini datanglah ke pangkuannya, Mama, aku minta ampun, aku merasa bersalah, aku melalaikan engkau selama ini, ampunkan segala kesalahan dan kehilafanku seumur hidupku. Wah ibuku, aku tidak akan sanggup membalas jasa budi baikmu kepada diriku, hanya Allah yang bisa membalaskannya. Kecuplah keningnya. Rasulullah bersabda, anak yang mana saja yang memandangi wajah ibunya, ayahnya dengan pandangan kasih sayang, sitran minan nar, anak itu dilepaskan daripada sentuhan api neraka. Mandangnya dengan pandangan kasih sayang. Walaupun terkadang beliau ngomong asal-asalan, tapi kita maklum orang tua ini nggak lagi kesehatannya stabil, demikian pula omongannya, tapi yang ada di hati kita belas kasihan. Sitran minan nar, anak yang memandang kepada wajah ayah bundanya dengan pandangan kasih sayang, anak itu dilepaskan daripada api neraka. Pernahkah ibu mengecup keningnya? Rasulullah bersabda, anak mana saja yang mengecup kening ayah atau bundanya atau neneknya atau kakeknya dengan takzim dan sayang penuh hormat karena Allah, maka anak itu mendapatkan, memandang wajahnya, mendapatkan pahala hajatun mabruratun wa makbulatun, mendapat sekali pandangan kepada ayah bunda dengan pandangan kasih sayang, dia mendapatkan pahala haji yang mabrur, haji yang diterima. Sahabat terkagum-kagum dengan hadis ini. Ya Rasulullah, kalau aku memandangi wajah ibuku dengan pandangan kasih sayang 100 kali, bagaimana pahalanya? Sabda Nabi, andai kata engkau memandang kepadanya 100.000 kali, sehari semalaman, Allah memberikan pahala yang tidak dapat diperkirakan. Allah Maha Kaya untuk memberikan pahalanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ibu-ibu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman langsung kepadaku. Itu namanya boy hadis kudusi. Apa namanya boy? Hadis kudusi. Kalau Allah berfirman melewat malaikat Jibril disampaikan ke baginda Nabi, itu namanya yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Rasulullah langsung, itu namanya hadis kudusi. Qulil bar, katakanlah ujar Allah wa kekasihku Nabi Muhammad,
kepada anak yang berbakti kepada ayah bundanya. Ikmal syita, lakukan amal-amal ketaatan apapun. Fa innallah yaghfiru lak, aku sudah mengampuni dosanya. Mau diampuni dosa, Bu? Sadarilah hari ini, meminta ampunlah kita kepada ayah bunda kita. Kalaupun mereka sudah meninggal dunia, jadilah kita anak yang solehah. Bertekadlah untuk menjadi anak yang solehah. Kirimkanlah pahala bacaan Al-Quran, kirimkanlah sedekah atas nama mereka, kirimkan doa buat ayah dan bunda. Bahkan ulun diajari, Allah yarham guru ulun, kalau sujud terakhir itu kata beliau setelah membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi akan sangat hebat apabila kita sertai doa buat ayah bunda. Sama-sama, Bu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa, Bu? Bisa. Dalam sujud terakhir 3 kali dibaca. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang laki-laki menemui sahabat Nabi yang sering bersama Nabi menuntut ilmu. Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, bisakah anak yang masih hidup ini menggembirakan, membahagiakan ayah bunda yang sudah di dalam liang lahat, yang sudah meninggal dunia? Mau tahu jawabannya, Bu? Sahabat yang setia ini menjawab sesuai hadis Rasulullah. Ketika si laki-laki tadi bertanya, bisakah diriku ini menggembirakan ayah bundaku yang sudah meninggal dunia di alam sana? Bisakah aku membahagiakan mereka? Bisa, kata sahabat. Yang pertama, bertekadlah engkau menjadikan dirimu menjadi orang yang soleh. Akur, Bu? Insya Allah. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, apabila terjadi hari kiamat, siap, Bu? Membawa abah mama masuk surga, siap? Siap. Apabila terjadi hari kiamat, anak-anak yang soleh dipanggil untuk masuk surga. Berhimpunlah, mudahan kita jadi anak yang soleh di depan pintu surga. Kata malaikat Ridwan, silakan masuk surga. Adakah, katanya, ayahku si Anu bin si Anu? Wahai malaikat Ridwan, adakah ibuku yang bernama Fulana binti Fulan? Lah, kata malaikat Ridwan, mereka lagi mengalami huru hara hisab di hari kiamat. Yang satu bertanya, akhirnya apa yang terjadi, Bu? Gemuruh kita yang soleh-soleh ini menangis di pintu surga. Rabbi abawaya, Rabbi abawaya, Rabbi abawaya. Ya Allah, aku tidak akan pernah menyentuh surga dan aku tidak akan pernah masuk ke dalamnya kecuali bersama ayah bundaku. Amin ya Rabbal. Bayangkan, Bu, sangat beruntungnya orang yang menjadi anak yang soleh. Dia nggak mau enak sendiri, lagi di dunia juga dia tidak mau enak sendiri. Sampai dia masuk surga tidak. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tapi Allah ingin menyampaikan berita ini buat kita. Allah berfirman, wahai malaikat penjaga surga, tangisan apa gerangan itu? Padahal Allah lebih tahu. Kata malaikat penjaga surga, ya Rabb, engkau lebih tahu bahwa yang menangis di pintu surga itu hamba-hambamu, anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika kami persilahkan dia masuk surga, mereka nggak mau kecuali bersama ayah bundanya. Allah berfirman, hari ini tidak ada orang yang paling pengasih penyayang kecuali Zat. Wahai malaikat, jemput ayah bunda mereka di masyar, berikan kepada mereka tajan mahkota, bawakan pakaian-pakaian kebesaran dari surga, jemput mereka, bawa masuk surga. Amin ya Rabbal. Mudahan buat diri kita nih kaum membawa mama masuk surga. Berikut antrian anak kita pulang memberi syafaat kalau kita masuk surga. Datangan gue malaikat nih membawa seperangkat pakaian, perhiasan, tajan mahkota, lalu menjemput si ayah bunda kita. Lalu abah kita nih di padang masa kehibungan, disebutkan dalam hadis mama kayak itu juga, anna lihada, wahai malaikat, anna
lihat kata mama kita, apa sih amalanku sehingga aku mendapat keistimewaan seperti ini? Apa jawab malaikat Ridwan Bu dan anak buahnya? Bifadlik waladikuma biqiraatil Quran. Tahukah engkau ini kehebatan, kemuliaan, keutamaan anakmu yang pandai membaca Al-Quran. Semangat ibu-ibu, semangat ibu-ibu guru mengaji. Selamat berhaji, semoga hajinya mabrur. Masya Allah, hadiah yang terindah. Hadiah yang terindah kalau seseorang dapat hadiah haji dari suami, dari keluarga, apalagi dari pihak bank, BSI, itu adalah amal jariah yang berkepanjangan. Kalau kita dikasih uang buat belanja habis, betul apa betul Bu? Tapi kalau kita mengasih tiket haji atau uang muka haji, berarti kita memberikan buat mereka istana yang kekal abadi di surga. Al-hajjul wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak lain pahalanya kecuali surga. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu makbul makbul. Saya berikan semangat buat pihak Bank BSI dan yang berkepentingan di sana sehingga bisa menghadiahkan tadi berapa uangnya Bu untuk 250 juta. 250 ribu pancingan. Nah alhamdulillah 250 ribu pancingan karena memang ada Bu, memang ada hikayatnya. Bila kita nih Bu pengen naik haji, mau naik haji Bu, mau naik umrah Bu, kita menabung. Apabila kita menabung untuk berumrah walaupun sedikit, mau 100 ribu, mau 250 ribu, Allah membukakan 70 pintu rezeki. Amin ya Rabbal. Ada ibu-ibu jamaah dari Pasar Hajar Nanda, Bu, Nur sana gimana supaya kita bisa berangkat umrah? Ulun padahalkan punya orang tua bahari jualan menabung pian, tapi pian harus dari niat. Kalau sudah ditabung-tabung jangan diberikan kepakaian. Niatkan untuk berhaji atau berumrah, Allah bukakan 70 pintu rezeki. Akur Bu. Masya Allah buat ibu yang 10 orang yang sangat berjasa, yang hebat-hebat ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berhaji. Kita yang belum mudah nyusul juga. Bu, bayangkan Rasulullah, bayangkan para sahabat, orang-orang hebat menularkan kehebatan buat kita semua. Sampai mana tadi Bu? Kisah tadi sampai mana? Pon? Sampai? Anak yang soleh bawa masuk surga. Datang lagi sepasang suami istri dipasang nih. Bu, ibu, kata malaikat, dibawa ke surga tanpa menunggu hisab. Ayahnya juga. Lalu yang sepasang ini bertanya lagi dalam hadis, Anna lihaza. Kata suami kita, dari mana aku dapat anugerah yang istimewa ini? Anna lihaza. Apa jawab malaikat yang menjemput? Bi istighfari waladikum. Ikam nina masuk surga berdua, tahukah? Karena anak ikam selalu membacakan istighfar, memintakan ampun atas dosa-dosamu sehingga kamu mendapat syafaat masuk surga. Amin ya Rabbal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada satu hadis, siapa yang berdoa antara azan dan iqamah. Tapi kita dengan azan apa? Lagi kita baca, selesai azan kita baca doanya, Allahumma rabb hajjid da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah asyarafat wa derajat al-aliyatul rafi'ah wa basu maka mahmud dan ilaju atta innaka la tuflihul mi'ad. Lalu disambung dengan baca Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya 5 kali. Warah disambungi warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita ditulis sebagai anak yang telah menunaikan kewajiban kepada ayah bunda. Amin ya Rabbal. Menjadi anak yang soleh.
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Qulil wahai kekasihku Nabi Muhammad, katakan kepada setiap anak yang akun liwalidaih, anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, ikmal syaitan, lakukan amal ketaatan apapun, aku tidak pernah mengampuninya. Nauzubillah min. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada kerasulanmu, aku tidak pernah meninggalkan sholat malam, aku selalu tahajud di kegelapan malam, aku tidak pernah alfa sholat yang 5 waktu di dalam waktunya, aku juga berzakat, aku juga melakukan berbagai amal soleh. Kalau aku meninggal dunia dalam situasi seperti ini, di manakah tempatku? Mau tahu jawabannya, Bu? Di surga. Asal engkau tidak durhaka kepada ibu bapamu. Asal tidak durhaka kepada ayah bunda. Ada satu cerita di zaman Sayyidah Aisyah. Hari ini kan apa tadi judulnya, Bu? Ibu, energi, dan cinta yang tak pernah usai. Mau dengar ceritanya? Begini ceritanya, Bu. Ketika pintu rumah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin diketuk oleh seorang pengemis, seorang ibu dalam keadaan pucat pasi, membawa 2 orang anak putri. Dia punya anak yang masih kecil-kecil. Begitu pintu dibuka, ada apa? Kata Ummul Mukminin, berikanlah kepadaku sesuatu yang bisa mengganjal perutku yang berhari-hari aku tidak makan bersama 2 putriku. Sayyidah Aisyah pun miris hatinya. Dia masuk ke dapur, tidak ada sesuatu yang dia miliki kecuali 3 butir kurma. Apa yang dia berikan, Bu? 3 butir kurma. Baiklah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini Bu, terimalah, aku hanya punya ini 3 butir kurma. Si ibu ini, dia berduduk di depan Aisyah, lalu membaca, dia doa, makan. Kemudian dia memberikan 1 butir buat anaknya yang kelaparan, yang perempuan tadi, 1 butirnya buat yang satunya. Satunya dia tahan di tangannya karena memandangi wajah Ummul Mukminin. Anak ini makan dengan lahapnya 2 butir kurma. Habislah 2 butir kurma, si anaknya memandangi wajah ibunya dan memandang kurma yang ada di tangannya. Ibunya paham, ini anaknya masih lapar. Jatah buat dia yang 1 butir kurma tadi, Bu, dibelah menjadi 2, dimasukkan ke dalam mulut anak. Dia pun berpamit. Tidak berselang lama datanglah baginda Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah tidak sabar lagi untuk menceritakan pemandangan yang sangat berkesan. Kata Ummul Mukminin, ya Rasulullah, ada sesuatu yang terkesan di hatiku ketika datang seorang ibu dengan 2 anak yang kelaparan. Aku tidak memiliki sesuatu kecuali hanya 3 butir kurma. Apa ceritakan itu? Sabda Nabi, apakah engkau merasa heran, wahai Aisyah, dengan kedalaman kasih sayang si ibu itu? Ketahuilah, wahai Aisyah, Allah memandang kepada perempuan itu dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Kalau orang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dia ahli surga. Amin. Ya Rabbal, Allah memandang kepada perempuan itu, si ibu itu dengan pandangan kasih sayang dan rahmat, sehingga dia mendapat kebebasan dari api neraka. Dan karena sayangnya itulah Allah memberikan rahmat kepadanya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Sayang ibu-ibu dan anak, sayang calon cucu, sayang benar. Lalu bagaimana? Kasih sayang itu memang menaluri seorang ibu yang tidak pernah usai. Betul apa betul? Itu buktinya. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, bagaimana cara menyayang yang hakiki? Di dalam agama Islam, menyayangi anak bukan berarti memanjakannya. Menyayangi anak, mengasihi anak adalah mengarahkan pendidikannya. Kita carikan sekolah yang baik, yang terjangkau oleh kita. Kita carikan guru tahsin yang bagus, yang fasih, yang bagus bacaannya. Semangat, Bu! Biar bacaan Al-Quran tambah bagus.
Karena orang yang pahalanya baca Al-Quran bagus itu luar biasa, dapat membawa orang tuanya masuk surga. Maksudnya menyayangi anak bukan berarti memanjakan, sebab terkadang memanjakan anak itu bisa membuat anak menjadi bodoh dan bahkan tidak bisa hidup mandiri. Jadi menyayangi anak, mengarahkan, membimbing anak menuju menjadi anak yang soleh. Betul apa betul, Bu? Sepakat, Bu? Nah, begitu caranya. Ibu-ibu, oleh karena itu Rasulullah punya pesan tiga pesan Rasul buat kita. Adibu awladakum ala salasi khisalin. Didik anak kalian dengan 3 perkara. Mau tahu ibu-ibu? Yang pertama, hubbi nabikum. Didik anak kita agar mereka itu hobinya mencintai Rasulullah. Hubbi nabikum, cintakan hatinya, kenalkan siapa itu Rasulullah. Kekasih Allah yang tidak bisa dengan dapat disamakan derajatnya dengan makhluk apa juga. Tidak ada, kata Syekh Salman Al-Madani, manusia yang paling besar jasanya dalam kemanusiaan untuk keselamatan dunia akhirat kecuali Sayyidul Insi wal Jin, yakni Sayyiduna wa Habibuna wa Syafiquna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Syariat beliau bawa apa itu syariat Islam, apa itu arti Islam. Kamu kalau mengaku Islam pasti ada buktinya. Arti Islam, engkau menyerah, tunduk, patuh kepada peraturan syarak, hukum-hukum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngaku Islam, tapi nyatanya jauh daripada tuntunan agama Islam. Itu namanya Islam KTP. Ajarkan ke anak, supaya anak mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena apa, Bu? Almarhum ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Cintakah ibu-ibu ke Allah? Cintakah ke Rasulullah? Dasar calon-calon penghuni surga. Sekali lagi, cintakah pian lawan Rasulullah? Cinta. Alhamdulillah. Ini namanya bawa jadi anak majelis cinta. Masya Allah. Kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Siapa dia? Allah dan Rasul. Jadi pesan Nabi, hubban Nabi, ajarkan ke anak siapa itu Nabi Muhammad, apa itu agama yang beliau bawa. Ajarkan kepadanya tentang rukun iman, bagaimana cara mempraktekannya. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, wa hubbi ahli baiti, ajarkan ke anak tentang keluarga Rasulullah. Siapa sih keluarga Rasulullah? Rasulullah mengabadikannya sejak 14 abad yang telah silam. Ali, keluargaku adalah setiap mukmin taqiyin, yang bertakwa kepada Allah. Mau kalian di keluarga diakui Nabi keluarga, Bu? Takwa kepada Allah. Gimana sih supaya bertakwa? Tidak lain, modalnya number 1 ilmu, atau nomor wahid ilmu. Man aradat dunia fa'alai bil ilmi, siapa kepengen bahagia dunia mesti berilmu. Siapa mau memilih jadi gubernur kalau baca nggak bisa? Betul apa betul? Siapa mau memilih jadi RT kalau nggak bisa baca? Dunia aja mesti berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, siapa kepengen bahagia di akhirat, kekal abadi bahagia, fa'alai bil ilmi, tentu dengan ilmu. Nah, jadi pesan Nabi, hubbi ahli bait, ajarkan ke anak kita untuk mencintai keluarga Rasulullah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi keluarga Rasulullah terbagi 2, Bu. Ada keluarga yang dari darah, ada darah daging belah, ya ayah kita habaib syarat. Ada keluarga yang bukan ada hancur jadi yang maunya istilah orang Banjar, boy kada bakula kita lawan para habaib, tapi kita diakui keluarga karena takwa. Salman Al Farisi,
orang Paris, orang Prancis. Minni min ahli baiti, dari aku kata Nabi, dan dia adalah keluargaku. Mudah diakui Nabi keluarga beratan. Yang ketiga pesan Nabi, wa hubbi qiraatil Quran. Ajarkan ke anak-anak kalian, mereka tuh punya hobi baca Al-Quran. Pada gilirannya setelah tahsin, kita belajar tafsirnya akurkah? Kata Bu Haja Diana, kita tidak bisa bertahan di tahsin, tapi kita nanti pada gilirannya sama-sama belajar ulumul Quran akur, Bu. Sama-sama belajar tafsir Al-Quran, Bu. Insya Allah. Siapa kata Nabi yang berniat untuk menuntut ilmu, lalu dia hadir ke majelis ilmu, Allah memberi kepada orang itu pahala. Mau tahu pahalanya, Bu? Sebanyak ibadah orang yang menghuni dunia selama 4.000 tahun. Masya Allah, la quwata. Semangat Bu hadir ke majelis ilmu. Di rumah Bu Agung ini dijadikan majelis. Masya Allah, salam buat Bu Agung Nanda. Masya Allah, sukses selalu ya dalam tugas ibu kita. Masya Allah, ini sesuatu yang mengagumkan, Bu. Ulun tadi babisik kelar ibu wajah lawas mana ibu menunggu kainnya. Hari ini ada, alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya ulun tadi dari rumah berniat sudah aku julun nak bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang hebat di situ. Alhamdulillah kita bertatap mata, beradu pandang, mudah kita tidak hanya di dunia, tapi kita berkumpul di surga Firdaus dengan baginda Rasulullah dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada satu hadis. Man qara'al Qur'an. Kita punya anak, kita ajari baca Al-Quran, bagus bacaannya. Fa'ahala halalahu. Kita belajar tafsirnya, ajarkan tafsirnya. Ini dia tahu, ini yang halal, dikerjakannya, diamalkannya. Ini yang fardu, dikerjakannya. Faharrama haramahu, dia meninggalkan perkara yang haram setelah belajar Al-Quran. Adakhallahu jannah, Allah Nabi pasti memasukkan anak kita itu ke dalam surga. Amin. Wa syafa'ahu bi asratin min ahli baiti. Apabila anak kita tubuh satu aja masuk surga, mudahan seberataan. Untuk satu anak kita yang masuk surga, Allah jamin 10 orang keluarganya diberi syafaat masuk surga. Amin ya rabbal. Ibarat tiket ke Makkah satu, tapi yang satu nih bawa 10 keluarga. Mau, Bu? Wasyafa'ahu bi asrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Walaupun abah mamanya banyak mana dosanya, istrinya, suaminya banyak dosanya, yang 10 nih wajabat lahumun nar, mereka mestinya masuk neraka. Ada jadi akor dibawa masuk surga dengan syafaat ahlul Quran. Karena orang ahlul Quran, ahlullah, pujar Allah punya keluarga di dunia. Mau jadi keluarga Allah, Bu? Ahlul Quran. Masya Allah, kita ucapkan, kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat ibu-ibu pengajar Al-Quran 10 ini. Insya Allah kabul hajatnya dunia akhirat. Kita yang hadir mudah-mudahan di Ahlul Quran diakui oleh Allah keluarga Allah yang berjalan di permukaan bumi. Ibu, ada satu pelajaran nih. Imam Syafi'i, kenal Bu sama Imam Syafi'i? Dia imam mazhab. Dia tergolong daripada wali autat. Dia seorang ahli hukum, ahli fuqaha yang kebanyakan di dunia ini sudah diteliti, kebanyakannya pengikut mazhab Syafi'i. Mau kenal dengan ibunya, Bu? Ibu Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Ubaidillah. Dia hanya punya anak satu, Syafi'i. Ketika anaknya lahir, baru berusia 2 tahun, suaminya Muhammad Idris meninggal dunia. Ayah daripada Imam Syafi'i meninggal dunia. Jadi single parent, sendiri mendidik anak. Miskin dia, Bu. Sampai-sampai ibu Imam Syafi'i ini tidak bisa belikan buku, Bu. Tidak bisa belikan pulpen karena miskinnya. Tapi setiap pagi dia memandikan Imam Syafi'i kecil,
dan memasangkan kepada dia pakaian yang bersih. Kemudian diantar ke majelis-majelis para alim ulama. Ketika Imam Syafi'i berusia sekitar 6 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Dan anak kita kayak 7 bulan, kita mudahan kau nyusul juga. Sesungguhnya kata Nabi, seorang hafiz atau hafizah itu apabila dia mengamalkan ilmunya, dia adalah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i di usia menjelang 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Yang mendidik ibunya seorang janda yang miskin. Ketika Imam Syafi'i genap berusia 7 tahun, bundanya Fatimah binti Ubaidillah tadi memboyong anaknya yang 7 tahun ini ke Makkah. Berhijrah dari Gaza, dari Palestina, Bu. Bayangkan, kalau orang di zaman dahulu dari Palestina ke Makkah itu 1 bulan perjalanan naik kuda baru sampai. Seorang yang miskin berjalan bersama anaknya demi masa depan anaknya. Nuntut ilmu. Pernah kapian berjuang seperti itu, Bu? Ngaku kita kada pernah. Sampai akhirnya Imam Syafi'i sampai di Mekah dan berguru kepada para alim ulama sampai menjadi anak yang soleh dan sukses, menjadi apa, Bu? Seorang daripada fuqaha yang diakui oleh dunia. Nah, Bu, ada istilah pepatah, ibu-ibu yang hebat akan melahirkan anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang berprestasi akan siap membangun negeri. Mudah-mudahan diri kita, anak-anak keluarga kita, karib kerabat kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadikan amal jariah buat kita semua, dan akan menyambung pahala amal kita walaupun mayat kita terbujur di alam kubur. Mudah-mudahan besar manfaatnya apa yang bisa sampaikan ini, insyaallah untuk kita bawa pulang ke rumah semua. Ada lagi satu hadis dari diriwayatkan Sayyidina Ali. Hendakkah pian ulun bari amalan? Suatu hari Nabi kita menyampaikan amalan ini kepada menantu kesayangan beliau. Siapa namanya, Bu? Menantu kesayangan Nabi? Sayyidina Ali. 100 buat ibu-ibu cerdas. Sayyidina Ali, kata Nabi, siapa yang mengamalkan doa ini dibaca 25 pagi, 25 kali sore, Allah tidak akan menghisapnya di hari kiamat. Mau masuk surga kalau dihisap? Padahal kan gak bohong. Baik, sebagai penutup ceramah ulun akan bacakan. Iringi seperataan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ulun ijazahkan bin sahut. Ulun terima. Hafal gak, Bo? Ada yang belum hafal kah? Nih ada. Ibu jangan merekam. Ulun tadi bawakan fotokopinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan geseran. Nah, itu silakan sama ibu ketua. Masya Allah, disiapkan duluan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah besar manfaatnya. Walaupun ibu sekali lagi kepada grup NSC yang diketuai oleh Nanda Haja Diana, Bunda ucapkan terima kasih Nanda atas undangannya. Semoga Nanda sukses selalu dalam panggilan Allah, kabul hajatnya dunia akhirat. Demikian boleh hadir, kabul hajat seberataan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa di akhir hujan deras. Semoga Allah kabulkan. Amin. Ini sebuah pertemuan yang Allah pasti sudah aturkan, ya. Pasti Allah sudah aturkan. Beliau luar biasa, mudah-mudahan ini jadi amal jariah beliau. Sudah dikopikan dengan begitu rapi. Karena kalau kada cukup jangan berabut pula. Ibu-ibu ini kalau sudah kebaikan nih berabut pula. Tapi alhamdulillah dalam kebaikan. Nanti kita foto juga, kirim di grup juga, dibagikan juga. Oke. Tim admin boleh diambil. Nanti pulang ke depan aja ya, keluar ya. Tapi difoto dulu, kirim dulu di grup ya.
Kalau kita berebut untuk kebaikan boleh aja ya Bu ya, tapi tetap tertib lebih baik, begitu ya. Kayaknya boleh tanya jawab ya Bu Nazifah. 1, 2 penanya mungkin boleh ya, ini ibunya sudah begini. Oma yang di sebelah juga anak betakon. Baik, nah banyak, tapi kita tidak bisa semua dibantu ya. Ibu dulu yang sudah semangat. Ibu tapi ulun boleh ini ya, boleh kasih clue-nya ya. Pian boleh bertanya, tapi tolong jangan muter. Sebutkan nama, istilah orang moderator tuh straight to the point. Jadi poinnya apa bertakon, supaya yang lain bisa kebagian. Oke, silakan Ibu. Boleh duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama ulun Haja Rusmiati, ulun dari Banjarbaru. Ada yang ingin ditanyakan lagi saya. Terus saya tadi mengatakan kalau yang memiliki anak perempuan akan masuk surga. Bagaimana dengan ulun yang mempunyai anak 4 laki-laki? Baik, cukup ya. Terima kasih. Cukup 1, nanti yang lain akan nggak kebagian. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi taala. supaya cepat langsung dijawab. Jadi nanti 1 langsung jawab, 1 langsung jawab. Biar banyak yang kebagian ya. Ibu, gimana ya? Saya anaknya laki-laki semua. Ada yang anak laki-laki semua selain Bu Rusmiati? Wah, banyak banget. Anak, dia laki-laki juga Bu Ama. Ada 123. Belum, alhamdulillah sepasang ya. Kayak apa Bu? Semuanya anak dapat kunci surga ya. Silahkan ya. Masya Allah, kita ucapkan sama Ibu Rusmiati selamat punya anak laki-laki semuanya 4 orang. Laki-laki itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Apa sih jawabannya? Hadis Nabi. Idza matat no adama in qata amaluh. Begitu seseorang daripada anak cucu Nabi Adam ini meninggal dunia, in qata amaluh, terputus amalnya. Illa min salasin muhajarus mati. 3 yang menyambung amal kita. Sedekatin jariyah, ini sedekah untuk agama. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awaladin solehin yad'ul. Jangankan 4 wajah Rusmiati, 1 aja anak laki-laki asal jadi anak yang soleh, bunda pasti dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Ini jawaban untuk ibu-ibu lain yang punya hanya anak laki-laki. Jadi jangan minder. Ya, yang punya anak perempuan minder, yang punya anak laki-laki minder gitu ya. Ternyata ada kebaikan di semuanya. Oma dulu, apa Oma yang ingin ditanyakan Oma? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pekerja, istri atau ibu yang mana sedang mencari nafkah untuk tanggung jawabnya terhadap anak, mungkin di situ juga ada mertua atau ada mertua yang ikut menjadi tanggung jawab seorang istri atau ibu, walaupun suami mencukupi nafkah, apalagi tidak mencukupi di dalam pandangan Islam atau Quran. Siapa di sini yang wanita karir? Acungkan tangan. Siapa yang perempuan juga jadi tulang punggung keluarga? Acungkan tangan. Berkarir tidak harus keluar rumah. Ada yang di rumah tapi jadi pebisnis online, ada? Ada. Ada yang umpat jualan dari subuh begawean, ada? Berjualan. Nah ini mewakili, kita dengarkan jawaban. Seperti apa sosok ibu hebat yang juga ikut banting tulang. Bahkan tadi kalau Oma menegaskan, di rumah yang dimakani nggak cuma anak, ada mertua juga, banyak mungkin adik ipar dan lain sebagainya. Nah kayak apa ibu? Masya Allah. Untuk Oma hebat sekali. Untuk semua hebat, Ibu Eis namanya. Kita semua manggil Oma. Ibu Is, subhanallah. Ini pertanyaan mewakili seluruh ibu-ibu. Betul apa betul, Bu? Kita ini luar biasa. Sebenarnya menurut syariat Islam yang bertanggung jawab sandang, pangan, dan pakan itu seorang suami doang.
Tapi karena berhubung suami ini penghasilannya minim pas-pasan, mesti kita turun tangan. Betul apa betul? Ini namanya ibu-ibu hebat. Sekali lagi hebat. Amin ya Rabbal. Jangankan cari nafkah untuk mencukupi keperluan keluarga, Bu Is. Kita ini mencucikan pakaian suami aja nggak wajib. Kewajiban seorang istri melayani di tempat tidur. Nih, kewajiban seorang istri melayani di tempat tidur, menuruti perintahnya sepanjang tidak melanggar hukum syara. Kemudian kita tidak keluar rumah tanpa izinnya. Kemudian kita menjagakan putra-putrinya sampai mencuci pakaian pun di dalam Islam tidak wajib. Sehingga Rasulullah bersabda, jika seorang perempuan berkenan dengan ketulusan hatinya mencucikan pakaian suaminya, Allah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampun segala dosanya. Mau dimintakan ampun? Sehingga seluruh makhluk yang dapat kena sinar matahari memintakan ampun buat ibu yang berkenan mencucikan pakaian suami, apalagi mencari nafkah. Hanya Allah yang dapat mengetahui pahalanya. Ibu hebat, alhamdulillah, luar biasa. Itu Bu, ladang amal. Setiap ibu-ibu yang turun tangan bekerja menjadi wanita karir, itu ladang amal yang akan kalian petik, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di liang lahat, sampai datangnya di hari kiamat, ibu kembali ke Allah membawa pahala amal yang melimpah. Ada seorang ibu, Bu Esti, ke rumah saya datang. Dia curhat sambil menangis. Bu Nur Hasanah, katanya, aku nih punya saudara banyak, tapi saudaraku tuh nggak ada yang mau memelihara. Abah mama yang sudah tua, ulun gue nggak meliharanya. Sampai sakit garing ulun juga, mama bawa ke rumah sakit. Nang lainnya gue kada heran-heran. Laki ulun gue kada bagawi. Ulun dipang seorangan gue. Alhamdulillah ulun pegawai negeri aja. Yang tahu lagu penderitaan batin ulun bisi ading lalakian umpak nimbrung diam di rumah ulun, orangnya pemabuk. Pemabuk Bu. Ulun menderita benar baik. Ujur Bu, kabar gembira buat Pian. Anda ngarakan apa Bu kabar gembiranya? Pian punya saudara banyak, tapi Pian yang memenuhi keperluan abah mama sampai meninggal dunia. Pian ini anak yang memiliki jaminan untuk masuk surga. Bukan di sini. Untung gue ada sama Pian yang lain kan membantu Pian seorang. Pian karena banyak pahala Pian. Banyak janji-janji Rasulullah, siapa aja yang memenuhi keperluan ayah bundanya atau salah satu yang masih hidup, dia mendapat pahala lebih afdal daripada mengongkosi orang berperang sabil di zaman Rasulullah. Itu lebih afdal. Oh itu kamu untung Pian untung Pian yang menangis. Pian adalah ibu yang beruntung. Terus kaki kada bisi gawian ya. Julun terserah Pian gue maaf adakan gede baju jualan kasa julun di rumah di ongkos ya, dilajari mencari itu belajari penjarakan kali mau ke rumah Allah salah sedikit ajari gue lajari Mbak Adin pemabuk tadi dia doakan ini jangan Pian lawani kan karena bertumbaran doakan ini karena orang kalau sudah karena narkoba itu boleh kada tahu lagi ini nasihati biasanya. Tapi bisa ada bantuan hukum mulai. Nah, dia bisa cari ada bantuan hukum untuk orang-orang yang kecanduan narkoba itu biasanya dirawat secara khusus. Nah itu jadi Pian bisa cari ya bantuan hukum dalam orang-orang yang terlibat narkoba. Jadi Pian tanam aja buah, Pian menggondol seluruh pahala. Mana mengongkosi laku, mengongkosi tading, memelihara ayah bunda, itu janji surga berlipat ganda. Amun kaitu jasin ulun gue senang hati ulun pamit pulang. Alhamdulillah. Dikira sitin itu penderitaan, tapi itu ladang amal yang tidak tentu semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Betul apa betul kok? Ini jawaban untuk Ibu Is. Insya Allah hebat semua.
Insya Allah karya-karya perjuangan kalian tidak ada yang sia-sia. Itu adalah merupakan ladang amal yang kita akan lihat nanti di hari kemudian, insya Allah. Baik, Ibu, kalau dikomakkan boleh nggak Bu? Tadi kan Pian bilang bahwa kalau perempuan itu sebetulnya nggak ada kewajiban, nyuci aja nggak ada kewajiban, tapi akhirnya membantu keluarga, perekonomian keluarga. Supaya, tadi kan janjinya adalah surga, supaya nggak kepleset. Kan katanya banyak begitu ya, ibu-ibu yang penghasilannya lebih besar dari suaminya, atau menjadi tulang punggung keluarga, bukan ke surga malah jadi kepleset. Nah, supaya tidak kepleset, apa yang harus dilakukan Ibu? Supaya menyempurnakan jawaban nih. Jadi ada hadis Bu. Suatu hari Ibnu Mas'ud itu ahlul Quran, paling baik suaranya. Kita sering kan kalau baca hadis diangkat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari istri Abdullah Ibnu Mas'ud ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku Ibnu Mas'ud miskin sekali. Aku kebetulan dengan anugerah Allah punya kelebihan harta. Boleh nggak aku bersedekah sama suamiku? Itu sabda Nabi adalah sedekah yang abdal. Itu satu sedekah. Kemudian istri yang mana saja yang menyombongi suaminya. Tapi di sini nggak ada buat jadian, nggak ada. Ada di alam lain aja. Karena dia punya ini, punya itu, lalu dia bilang, kamu sih nggak ada artinya apa-apa. Semua ini milik aku. Lalu suami yang soleh itu sakit hati, Allah menghapus 70 tahun amal ibadahnya siang dan malam. Nauzubillahimin. Jadi kita jangan bangga, Bu. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa harta kekayaan, rezeki dan sebagainya, ingat itu semata-mata titipan Allah. Kalau dia mau mengambil sesaat juga habis. Betul apa betul Bu? Jangan kita menyombongi atau kepeleset terhadap suami dan lain sebagainya. Kita jaga hati, kita jaga. Ini adalah titipan Allah ke aku untuk jadi ladang amal bagi aku untuk memasuk surganya tanpa dihisab. Bayangkan ibu-ibu, Rasulullah bersabda, ibu yang mana saja yang membantu suaminya memasak makanan, karena dahulu itu kan ada gandum yang harus digiling, ada seperti sekarang nih langsung beli di toko, nggak ada. Di zaman Nabi itu gandum diputar dulu, diputar, digiling sampai keringatan, sampai menjadi sepotong roti. Lalu si ibu tadi membikinkan buat suami dan anaknya keringatan, Allah sudah melebur dosa-dosanya terhadap Allah di masa-masa yang silam. Mau diampuni dosa, Bu? Atas jerih payah ibu, semua ada catatan istimewa yang akan ibu terima dari dunia sampai yang kekal abadi nanti di dalam surga. Amin ya Rabbal. Mana Baik. Sebetulnya mau menambah penanya, tapi waktu kita sudah jam 15.30, sudah menjelang asar atau bahkan sudah masuk asar. Kita doakan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di majelis seperti ini dengan beliau. Kita akan susun kembali agenda kita di tahun 2026. Minggu depan sekali lagi kita akan ketemu dalam spesial senam segar dalam rangkaian Hari Ibu juga. Lalu setelah itu kita akan libur dulu ya Bu ya, kegiatan. Ketemu lagi di awal 2026. Pengumumannya tunggu di grup. Insya Allah kita pikirkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Jadi kita punya waktu pengurus untuk memikirkan apa yang terbaik untuk pian-pian. Jadi talk show-nya, ngobrolnya, ulun bilang ngobrolnya, reuninya dengan Ibu Nur Hasanah. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Ini baru awalnya, kita akan ketemu ke depannya. Kita atur dulu jadwalnya, kita atur dulu agendanya seperti apa. Sehingga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke Ibu Nazifah, nanti rangkaian acara selanjutnya dipandu oleh Ibu Nazifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah luar biasa talkshow kita yang dipimpin oleh Ibu Hajah Jenderal Syanti.
bersama Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah. Rasanya hendak lagi pula, hendak berlama-lama mendengarkan papadahan Sidin. Rasanya menenangkan banget. Masya Allah, mudah-mudahan nanti akan ada kegiatan seperti ini lagi. Baik, sebelum kita menutup acara hari ini, ulun mintakan kembali kepada Ustazah Hajah Nur Hasanah untuk memimpin doa. Kami mintakan. biniyatil qabul wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratis sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa la zalala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka min abduka wa nabiyuka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan penuh harap kami memohon kepadamu, berikanlah segala kebaikan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat untuk kami semua ya Allah, untuk anak keluarga karib kerabat kami ya Allah, untuk zuriat kami semua ya Allah, untuk keluarga kami semua, segala kebaikan, keberuntungan, keselamatan sebagaimana dimohon oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu min syarri ma sta'adzaka min 'abdika wa nabiyyuka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon perlindungan dari berbagai macam bala musibah sebagaimana yang dimohon perlindungan oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma stajib do'ana ya Allah, sebelum kami meninggalkan tempat yang penuh berkah ini ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan permintaan kami ya Allah, penuhilah harapan kami ya Allah, mustajib do'ana ya Allah, washfi maradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, wa Allah rizquna tulal umri ala fawqa yasinin bisihah wa afiyah bisihah kamilah wa afiyah kamilah li'idha kalimatid din ma'al ikhlas wa sidqi wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin washfi maradana warham mautana, sayangi kami ya Allah sepanjang hidup kami, maafkan segala kehilapan kami, ampunkan segala kesalahan kami, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, ampunkan segala kehilapan dan kesalahan mereka ya Allah, kumpulkan kami semua bersama suami dan anak zuriat kami semua, karib kerabat kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wa bil barzakh wa bil qiyamah wa adkhilna wa iyyahum jannatal firdaus ma'a rasulillah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, mustajib do'ana washfi maradana warham mautana yaqdi hawaijana, kabulkan segala doa-doa kami ya Allah, hajatuna ilaka katsir ya Allah, sungguh banyak hajat-hajat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau lebih mengetahuinya ya Allah, Engkau Maha Pengasih Penyayang, Maha luas pemberianmu, Engkau kaya, kami fakir ya Allah, kami mengharapkan, kami menadahkan tangan dengan penuh harap ya Allah, jangan kembalikan kami dalam keadaan tangan yang hampa ya Allah, penuhi harapan kami, kabulkan segala hajat-hajat kami, hajat keluarga kami, anak-anak kami, jadikan keluarga kami selalu sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak cucu keturunan kami min ibadikas sholihin, digolongkan dalam hamba-hambamu yang soleh. Allahumma faqihna fiddin, berikan kami semua ya Allah pemahaman ilmu agama yang dalam lagi mampu mengamalkannya. Wa alimna ta'wil wa alimna al-Qur'an, jadikan kami orang yang pandai mentakwil Al-Qur'an, pandai membaca Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Wa tawil al-Qur'an, Allah barik lana wa syurna wa ja'alna wa dzurriyyatina ajma'in min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minna جهلنا ورزقنا تلاوته
ya Rabbal Alamin. Demikian tahsin Ayo kita spesial. ulang sekali lagi kata Ibu Hajah untuk direkam doa permohonan. Kita ulang, Bu. Ya. Ulang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, demikian tahsin spesial hari Ibu energi dan cinta yang tak pernah usai. Momen ini mengingatkan kita semua ketulusan seorang ibu. Mari kita terus hormati dan sayangi, dan kita doakan para ibu dimanapun berada. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Semoga semangat Hari Ibu terus menginspirasi kita semua untuk berbakti dan berbuat baik setiap hari. Ibu ada pantun. Nah, pantun penutup pula. Bunga mekar harum semerbak, indah dipandang, hati pun damai. Talkshow selesai, semoga berjejak menguatkan ibu dalam peran sehari-hari. Ibu-ibu jangan lupa tadi seperti Ibu Diana sampaikan bahwa tahsin spesial Hari Ibu hari ini nanti kita akan berjumpa untuk tahsin di 2026. Dan juga kami di sini ada BSI yang mensupport kegiatan ini, yang tadi sudah memberikan tabungan haji. Mari Bu, kita semuanya ini sudah ada di tabungan haji? Sudah? Kalau belum silahkan untuk ke sana biar bisa mendaftarkan untuk bisa menjadi bagian dari tabungan haji. Demikian dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh.